Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di malam hari ini di tempat ini dalam rangka sama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, baik itu kebaikan dunia, kebaikan alam barzah, dan kebaikan di negeri akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan padanya tentang ilmu agama. Maka tanda dari cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni dengan dipahamkannya kita tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan cintanya Allah kepada kita. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Maka dari itu adik-adikku sekalian, syukuri nikmat tersebut, sebab tidak banyak manusia yang diberikan nikmat yang seperti itu. Hanya sedikit manusia yang mendapatkan nikmat yang kita sebutkan tadi, yaitu nikmat bermajelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Maka jadilah kita yang sedikit itu, yakni termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adikku sekalian, di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran kitab Sirah Nabawiyah, kisah hidup perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Beliau telah mengorbankan seluruh hidupnya, keluarganya, hartanya untuk memperjuangkan agama Allah, agama yang mendatangkan keselamatan untuk umat manusia. Beliau korbankan hidupnya demi agar tersampainya agama Allah Subhanahu wa taala, jalan keselamatan ini kepada umatnya. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mencintai beliau
dan cinta itu tidak akan tumbuh tanpa ada pengenalan yang dalam. Maka dari itu hendaknya kita semangat untuk mempelajari kisah hidup beliau, sejarah-sejarah dan sunnah-sunnah beliau agar cinta itu semakin besar tertanam di dalam hati kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cinta yang sempurna itu merupakan syarat sempurnanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan terhitung kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak akan sempurna iman kita tanpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sesuatu yang paling kita cintai lebih dari diri kita, lebih dari siapapun yang ada di muka bumi ini, lebih dari kedua orang tua kita, bahkan lebih dari diri kita. Baik adik-adikku sekalian, sekarang kita sudah masuk pada pembahasan tentang rondrongan orang-orang Quraisy, di mana mereka tidak merasa tenang melihat kaum muslimin berada dalam ketenangan di negeri Madinah, di Yathrib. Mereka gelisah melihat kaum muslimin dalam keadaan tenang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah berlalu tentang awal-awal apa yang dikerjakan oleh Nabi setelah sampai di Madinah, yakni membangun masjid, kemudian menetapkan beberapa perkara, yaitu Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian Nabi SAW mengatur berbagai macam urusan-urusan tentang manusia ketika itu. Baik, kita akan baca kitabnya. Lalu ketika Nabi SAW telah melakukan pengelolaan, yakni beliau mengatur seluruh urusan di kota Madinah, dari segi kehidupan di sana juga beliau SAW dan kaum muslimin berharap bisa menemukan tempat yang aman di sana, di mana mereka bisa mengamalkan agama mereka tanpa ada rintangan dan rondrongan. Maka tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh makar-makar kaum musyrikin Quraisy yang punya keinginan untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka lihatlah adik-adikku sekalian, betapa besar dan hebatnya permusuhan, kebencian orang-orang musyrik itu terhadap Nabi SAW dengan para sahabatnya. Mereka tidak membiarkan kaum muslimin tenang berada di Madinah mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terus berupaya melakukan tipu daya agar kaum muslimin bisa dihancurkan. Lihat ya, betapa hebatnya permusuhan kaum musyrikin ketika itu terhadap Nabi SAW untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersama para sahabatnya sudah berada jauh di tempat mereka. Nabi sudah melarikan diri, sudah berpindah bersama sahabat beliau ke negeri Madinah, namun mereka juga tidak merasa nyaman. Mereka senantiasa gelisah ingin menghancurkan Nabi bersama sahabat beliau. Padahal Nabi dan sahabatnya sudah jauh dari tempat mereka. Sebuah kebencian yang sangat besar yang tertanam dalam diri orang-orang musyrik. Kemudian di antara Quraisy, di antara bentuk permusuhannya adalah kaum musyrikin Quraisy mengirimkan surat kepada orang-orang musyrik di Yathrib, berusaha menekan mereka agar memerangi kaum muslimin serta mengusirnya dari Madinah. Lihat, kaum musyrikin Quraisy, mereka menghasut orang-orang musyrik yang masih ada di Madinah, karena Madinah ketika itu tidak seluruh penduduk di Madinah masuk Islam. Masih ada di antara mereka yang masih musyrik, ada Yahudi. Mereka menghasut orang-orang musyrik Quraisy ini, menghasut orang-orang musyrik yang ada di Madinah untuk bangkit memerangi
kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari kampung mereka, dari Madinah. Bahkan orang-orang musyrik Quraisy ini mengancam. Dia mengancam orang-orang musyrik yang ada di Yathrib, di Madinah ketika itu, dengan mengatakan, kalau kalian tidak mau memerangi kaum muslimin yang ada di negeri kalian, yaitu Nabi dengan para sahabatnya, niscaya kami akan mendatangimu, kami akan membunuh tentara-tentara lelakimu, dan kami akan halalkan para wanitamu. Maka dengan ancaman yang sangat luar biasa ini, intimidasi dari kaum musyrikin ini, orang-orang Quraisy, akhirnya orang-orang musyrik Madinah pun ketakutan. Takut terhadap teror ini, takut terhadap ancamannya orang-orang musyrik Quraisy. Akhirnya mereka pun bangkit, ingin memerangi Nabi SAW bersama para sahabat beliau. Namun hingga akhirnya Nabi SAW pun mendatangi mereka, langsung mendatangi mereka, memberikan wejangan-wejangan kepada mereka, menasihati mereka agar menahan tangan-tangan mereka untuk memerangi kaum muslimin dan menjanjikan perdamaian kepada mereka. Dan Nabi SAW pun menjanjikan siapa saja yang memerangi Madinah, maka Nabi siap memeranginya. Hingga akhirnya mereka penlulu dan menahan diri-diri mereka untuk memerangi kaum muslimin. Lihat ya, betapa besar kebenciannya orang-orang musyrik Quraisy ini terhadap Nabi dan para sahabatnya. Nabi sudah jauh dari tempat mereka, namun tetap mereka berupaya untuk menghancurkan kaum muslimin, untuk menghancurkan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berupaya dengan segala macam caranya. Kemudian juga disebutkan ketika itu, yakni Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, beliau adalah pemimpin dari kabilah Aus, di mana ia ketika itu pergi untuk melaksanakan umrah di Mekah. Beliau melaksanakan umrah di Mekah bersama dengan Abu Sufyan yang merupakan sahabat lamanya. Abu Sufyan itu adalah tokoh orang-orang musyrik Quraisy, dan dia saat ini pernah bersahabat dengan beliau. Kemudian keduanya pun dijumpai oleh Abu Jahal. Abu Jahal, musuh kebuyutannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling keras permusuhannya terhadap kaum muslimin, yang tidak pernah merasa senang melihat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua orang ini saat bersama dengan Abu Sufyan dijumpai oleh Abu Jahal. Maka ketika itu Abu Jahal pun mengetahui keberadaan Sa'ad. Melihat Sa'ad bersama dengan Abu Sufyan, maka ia pun langsung meneror dan mengancam Sa'ad. Ia pun berkata, enak saja engkau wahai Sa'ad, engkau tawaf di Mekah dengan aman, padahal engkau telah melindungi orang-orang murtad, yaitu kaum muslimin, Nabi dan para sahabatnya. Kemudian beliau pun diancam, ketahuilah demi Allah, seandainya saja engkau tidak bersama Abu Sufyan, maka tidaklah engkau bisa kembali ke keluargamu dengan selamat. Ini adalah ancaman yang menunjukkan peperangan di antara mereka, menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak bisa lagi aman untuk memasuki kota Mekah, untuk memasuki wilayah mereka. Mereka diancam akan dibunuh kalau masuk ke dalam kawasan mereka. Ini menunjukkan permusuhan yang terang-terangan. Maka ini berarti merupakan pernyataan terang-terangan berkaitan dengan upaya menghalangi kaum muslimin untuk mendatangi Masjidil Haram dan upaya untuk membunuh mereka jika dijumpai dalam batas-batas wilayah mereka. Lihat ya, demikianlah orang-orang musyrik. Tidak akan pernah senang jiwanya melihat kaum muslimin. Dan memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
mereka itu tidak akan pernah senang melihat kalian sampai kalian ikuti agama mereka, mengikut kepada agama mereka. Tidak akan pernah senang. Maka dari itu adik-adikku sekalian, jangan pernah menjadikan orang-orang musyrik sebagai sahabat karib kita, sebagai orang kepercayaan kita. Jangan pernah, karena mereka itu hatinya tidak akan pernah mencintai kita dengan kecintaan yang tulus. Mereka menyimpan dendam di dalam hati mereka. Kalaupun berteman biasa saja. Kalau misalnya kita punya pergaulan, ada teman kita, dia bukan orang Islam, berteman biasa saja. Jangan menjadikannya sebagai teman kepercayaan sehingga kita membuka semua rahasia kita kepadanya. Jangan. Karena mereka itu pada hakikatnya tidak akan pernah senang kepada kita, kepada kaum muslimin. Walaupun kalau dia melihat kita mukanya berseri-seri, kalau bertemu dengan kita menampakkan kesenangan kepada kita, itu hanya zahirnya saja, nampak luarnya saja. Namun hatinya tersimpan kebencian yang amat besar terhadap kita sebagai kaum muslimin. Maka dari itu hati-hati bergaul dengan orang-orang musyrik. Kemudian diantaranya juga adalah orang-orang Quraisy mengirimkan surat kepada kaum muslimin dengan mengatakan, janganlah kalian tertipu bahwa kalian bisa lepas dari kami sampai ke Yathrib. Kami akan datangi kalian, akan kami babat habis kalian, dan kami akan hancurkan pasukan kalian di tengah-tengah negeri kalian. Lihat ya, setelah makarnya yang pertama tidak berhasil, setelah mereka menghasut orang-orang musyrik yang ada di Yathrib, Madinah tidak berhasil, mereka langsung menekan, ingin menjatuhkan mentalnya kaum muslimin. Langsung kaum muslimin yang diancam, yang diintimidasi, yang diberi peringatan untuk dijatuhkan mentalnya. Diancam kaum muslimin, jangan merasa tenang di situ, karena kami di sini akan terus berupaya untuk menghancurkan kalian. Kami akan datangi kalian di negeri kalian, di Yathrib, untuk membabat habis kalian, membunuh kalian. Ancaman dari orang-orang musyrik Quraisy. Lihat ya, lihat kebenciannya orang-orang musyrik terhadap kaum muslimin. Sangat hebat, sangat hebat. Jadikan ini pelajaran adik-adikku sekalian untuk kita bisa berhati-hati terhadap mereka. Jangan menjadikan mereka sebagai karib kerabat kita yang dengannya kita sangat mempercayainya. Berteman biasa-biasa saja, jangan terlalu mempercayainya. Kemudian sebelumnya Quraisy memang memiliki hubungan dengan orang-orang Yahudi yang berada di Yathrib, dan Yahudi ini sebagaimana yang disebutkan dalam Injil dari Nabi Isa alaihissalam, mereka itu adalah ular, seperti anak-anak ular yang berbisa, di mana mereka bertindak dengan menyembunyikan dendam. Inilah sifat utamanya Yahudi. Lihat, Yahudi disebutkan sifat utamanya di dalam Injil. Sifat utamanya Yahudi itu dia menyimpan dendam yang walaupun sudah sangat lama, luka itu tetap mereka simpan. Dan mereka pandai menyembunyikan dendam mereka. Mereka pandai bersilat lidah. Mereka pandai menunjukkan kesenangannya kepada kita, namun di hati mereka tetap saja menyimpan kedendaman. Artinya kalau orang dendam itu, kapan mereka punya kesempatan untuk membalas dendamnya, segera mereka akan membalasnya. Segera dia akan balas dendam itu. Dan inilah sifat utamanya Yahudi. Dan Yahudi ini manusia yang paling keras hatinya. Bahkan dikenal bahwa orang-orang Yahudi itu pembunuh para nabi-nabi Allah. Mereka itu adalah umat yang paling berani kepada Allah, paling berani membunuh nabi-nabi Allah.
Bahkan dikatakan bahwa Yahudi itulah yang membunuh, yang menjadi sebab kematian Nabi kita Muhammad SAW. Di mana Nabi SAW pernah diracuni oleh perempuan Yahudi, yang pada akhirnya racun itulah yang kembali kambuh menjadi penyakitnya Nabi, hingga akhirnya Nabi SAW wafat dengan penyakit tersebut. Yahudi ini, jangan percayai orang ini, kaum ini. Kemudian mereka orang-orang Yahudi ini berusaha menghasut kembali kabilah-kabilah Aus dan Khazraj. Mereka mencoba mengipas bara permusuhan yang ada di antara mereka. Jadi dahulunya itu, adik-adikku sekalian, antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj ini tidak pernah berdamai. Bertahun-tahun mereka melakukan peperangan, satu dengan yang lainnya saling mengalahkan. Bertahun-tahun mereka melakukan peperangan, hingga akhirnya Nabi SAW datang ke negeri Madinah, akhirnya mendamaikan mereka. Mereka pun bisa bersaudara. Inilah yang berusaha dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka berusaha untuk mengubarkan kembali fitnah. Mereka mengkompor-kompori, berusaha mengadu kembali antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj ini. Mereka betul-betul berupaya untuk melakukan kekacauan demi kekacauan agar supaya kaum muslimin bisa tersingkirkan di kota Madinah, di Yathrib. Maka demikianlah bahaya yang telah menghukum kaum muslimin di negeri Madinah tersebut, baik dari dalam maupun di luar negeri Madinah. Jadi dari luar Madinah, Nabi terancam dengan orang-orang musyrik Quraisy. Nabi terancam, dan dari dalam Madinah, Nabi terancam dengan makarnya orang-orang Yahudi ini, dengan rongrongan tipu daya orang-orang Yahudi. Kemudian permasalahan ini menjadikan para sahabat radhiyallahu taala anhum tidaklah bermalam kecuali menyandang senjata, dan tidaklah mereka bangun di pagi hari kecuali dalam keadaan menyandang senjata. Mereka melakukan penjagaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan penjagaan betul-betul Nabi dijaga dari daya dan upaya orang-orang yang ingin menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, dalam perkara ini betul-betul tergoncang kaum muslimin ketika itu. Musuh dari luar tetap mengintai mereka, dan musuh dari dalam juga tetap mengintai mereka, hingga membuat para sahabat tidak pernah menaruh senjatanya, tidak pernah menaruh pedangnya. Jadi ancaman yang menimpa kaum muslimin ketika itu adalah ancaman dari berbagai macam sisi, dari luar dan dari dalam, hingga membuat para sahabat tidak pernah lagi menaruh senjatanya. Tidur pun tetap pedang mereka berada di badan mereka, dalam bentuk penjagaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan sebuah ayat dalam surah Al-Maidah ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ya'simuka minan nas." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Allah yang menjagamu dari tipu daya mereka orang-orang musyrik itu. Hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada para sahabatnya, "Wahai manusia, tinggalkanlah saya, karena Allah Subhanahu wa taala telah melindungiku." Lihat,
Setelah turunnya ayat ini, Nabi tidak mau lagi ada yang menjaganya. Karena Nabi mencukupkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penolongnya. Lihat tawakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, tinggalkan saya karena Allah telah menjaga saya. Nabi serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit lagi. Hingga pada akhirnya disyariatkanlah perang. Mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk berperang. Maka di tengah berbagai situasi yang sangat genting ini, Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan izin untuk memerangi kaum Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy. Kemudian bertahap tingkatan-tingkatan izin tersebut bersamaan dengan perubahan situasi-situasi yang ada hingga sampai kepada tahapan yang wajib untuk berperang dan merambat pula kepada dari kaum Quraisy kepada orang-orang yang selainnya. Jadi tahapan-tahapan perang itu ada, tidak langsung berperang secara brutal, tidak ya, ada tahapan-tahapannya. Ini akan kita sebutkan. Tahapan yang pertama adalah menentukan orang-orang musyrik Quraisy sebagai musuh. Fokus dulu ya. Hanya orang-orang musyrik Quraisy ditetapkan ini musuh utamanya. Jangan memusuhi, memerangi yang lainnya. Ini tahapan awal. Dialah orang-orang musyrik Quraisy ini yang boleh diperangi karena mereka memulai permusuhan sehingga kaum muslimin berhak untuk memerangi dan merampas harta-harta mereka. Namun hal itu tidak dilakukan kepada orang-orang musyrik selain mereka. Jadi tahapan awalnya itu fokus terhadap orang-orang musyrik Quraisy sebagai musuhnya. Kemudian tahapan yang kedua dengan bergantinya keadaan, keluar tahapan yang kedua, yaitu memerangi setiap orang dari kalangan musyrikin Arab yang berkelompok dan bergabung bersama orang-orang Quraisy. Maka demikian pula setiap orang dari kalangan selain Quraisy yang secara individu sendirian memusuhi kaum muslimin, ya, bertambah. Tahapan yang kedua, semua orang-orang yang bergabung dengan orang-orang musyrik Quraisy, baik itu kelompok-kelompok ataupun per individu, mereka juga ikut diperangi karena mereka sudah bergabung dengan orang-orang Quraisy. Di tahapan awal tidak, tapi tahapan yang kedua ini dirembes juga, diikutkan juga, diperangi juga. Kapan mereka bergabung dengan Quraisy, walaupun orang per orang atau kelompok per kelompok, mereka juga ikut diperangi. Kemudian tahapan yang ketiga, memerangi setiap orang dari kalangan Yahudi yang memiliki ikatan perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka berkhianat atau menghasut kaum musyrikin dan membatalkan perjanjian mereka sebagai balasan yang setimpal atas mereka. Ini tahapan yang ketiga, sudah masuk memerangi orang-orang Yahudi apabila mereka berani bertindak di luar perjanjian, apabila mereka berani melanggar perjanjian, atau apabila mereka menghasut orang-orang musyrik yang ada di Madinah untuk mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga harus diperangi. Walaupun ada di Madinah, mereka akan diusir dari Madinah kalau mereka mau berani melanggar perjanjian tersebut. Kemudian tahapan yang keempat, memerangi orang yang memulai tindakan permusuhan terhadap kaum muslimin yang dilakukan dari kalangan ahlul kitab seperti orang-orang Nasrani hingga mereka mau menyerahkan upeti sesuai kemampuan dan dengan ketundukan. Jadi merembes lagi ya, yang tadinya hanya orang-orang Yahudi sekarang merembes ke
orang-orang Nasrani yang mereka kalau mereka menghasut manusia untuk memerangi kaum muslimin, mereka juga ikut diperangi. Kemudian yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah menahan diri dari melakukan tindakan atau memerangi terhadap siapapun yang sudah masuk Islam, tidak boleh lagi diperangi, baik dari kalangan musyrikin Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya. Jadi siapa saja yang sudah masuk ke dalam Islam, memeluk agama Islam, tidak boleh lagi dihalalkan darahnya, tidak boleh lagi ditumpahkan darahnya. Darah mereka terjaga, kehormatan mereka terjaga. Walaupun orang itu adalah orang yang pernah menjadi orang musyrik Yahudi atau musyrik Nasrani. Apabila mereka sudah masuk Islam, berarti mereka adalah bersaudara terhadap kaum muslimin. Harta, jiwa, darahnya terjaga, tidak boleh dihalalkan dan tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dialirkan. Sehingga tidak boleh lagi untuk dihalalkan jiwa dan hartanya kecuali karena alasan yang hak, sedangkan perhitungannya nanti ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah awal-awal dari langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengawali perang Badar, perang pertama dalam Islam. Sebelum masuk kepada perang yang betul-betul nampak kejayaan Islam padanya, yang betul-betul membuat pukulan yang menyimpang bekas yang sangat dalam bagi kaum musyrikin Quraisy ketika itu. Ini adalah langkah-langkah awalnya untuk memasuki perang besar, yaitu perang Badar. Baik, adik-adikku sekalian, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Yakni yang pertama adalah jangan pernah kita menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai teman dekat kita, teman yang dengannya kita memberikan informasi-informasi penting dari kaum muslimin. Jangan pernah, karena mereka itu pada hakikatnya tidak akan pernah ridho terhadap kita sampai kita mau mengikuti agama mereka. Tidak akan pernah senang, walaupun zahirnya mereka menampakkan kegembiraan ketika melihat kita, namun hatinya menyimpan dendam, menyimpan hasad, menyimpan dengki, menyimpan kebencian. Dan ini sifatnya orang-orang Yahudi ini diceritakan sendiri oleh Nabi Isa alaihissalam dalam Injil, bahwa mereka itu punya dendam. Kemudian dari kisah ini kita juga dapat mengambil pelajaran bahwasanya ronrongan, intimidasi, gangguan, ancaman-ancaman yang ditujukan kepada Nabi dan para sahabatnya itu sangatlah hebat, sangat luar biasa. Gangguan dari luar, gangguan dari dalam, dari segala arah, hingga betul-betul membuat mereka semakin waspada, semakin meningkatkan penjagaan mereka, hingga pada akhirnya membuat mental mereka menjadi semakin kuat dan siap untuk melakukan perang secara terbuka, perang asli, perang nyata. Baik, adik-adikku sekalian, hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah ilmunya kepada kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberi kita keistiqomahan sampai kita berjumpa dengannya
dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.